Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gustiani dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah bagan dari hasil kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Bab 1 di sini yaitu menjelaskan tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Mungkin di sini kurang jelas tentang tulisan tersebut, tapi nanti saya akan menzoom ketika menjelaskan suatu bagian tersebut. Di bab 1 ini menjelaskan tentang berbagai macam materi. Di antaranya, dari garis besarnya mencakup perburuan mutiara dari timur pada tahun 1543 dan dampak bagi Eropa, kemudian bangsa penjajahan samudra. Dan ada beberapa faktor bangsa Eropa melakukan penjajahan tersebut. Dari bab 1 yang mengenai antara kolonialisme dan imperialisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perebutan mutiara dari timur. Nah, perebutan mutiara dari timur dibagi menjadi dua, yaitu tentang rempah-rempah dan tentang yang pertama yaitu tentang rempah-rempah. Di sini ada beberapa alasan Eropa membutuhkan rempah-rempah. Yang pertama yaitu Eropa memiliki suhu yang sangat dingin, sehingga mungkin rempah-rempah akan bermanfaat jika digunakan sebagai obat penghangat atau minuman penghangat tubuh. Yang kedua yaitu karena beriklim subtropis. Yang ketiga yaitu komoditas paling laku di Eropa. Rempah-rempah yaitu merupakan komoditas paling laku di Eropa. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan untuk bumbu masakan. Yang selanjutnya dijadikan bahan untuk minuman. Yang kedua yaitu tentang Konstantinopel. Konstantinopel berkaitan dengan pusat perdagangan seperti batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan rempah-rempah dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya, pada tahun 1543, kota Konstantinopel dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang berada dalam kendali penuh Turki Utsman. Nah, pada tahun 1543 tersebut, ketika kota Konstantinopel dipimpin oleh Sultan Mehmed II memiliki sebuah dampak. Dampak tersebut sulit memasuki kawasan Konstantinopel. Ketika perubahan jabatan atau kekuasaan pada tahun 1543, bangsa Eropa memiliki kesulitan untuk memasuki kota Konstantinopel tersebut. Yang kedua yaitu dilarang melakukan perdagangan. Bangsa Eropa ketika sebuah pemimpin tersebut berubah, para warga Eropa kesulitan untuk berdagang di tempat Konstantinopel tersebut. Yang selanjutnya yaitu bangsa Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk rempah-rempah. Jelas, dengan begitu, dengan dilarangnya atau susahnya masuk bangsa Eropa ke dalam kota Konstantinopel, menyusahkan warga Eropa untuk mencari rempah-rempah atau kebutuhan pokok yang ingin dipenuhi mereka. Yang selanjutnya yaitu munculnya keinginan melakukan penjajahan untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah.
Dengan pengalihan kekuasaan atau kepemimpinan, bangsa Eropa memiliki cita-cita atau keinginan yang untuk melakukan penjajahan untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah agar apa atau kebutuhan mereka atau kebutuhan tentang rempah-rempah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu ada bangsa penjajah samudra. Yang selanjutnya yaitu ada bangsa penjelajah samudra. Di sini terdapat 4 bangsa. Yang pertama yaitu ada bangsa Portugis, yang kedua yaitu ada bangsa Spanyol, dan yang ketiga ada Inggris, dan yang terakhir yaitu ada Belanda. Bangsa Portugis ada 3 orang yang menjelajahi samudra dari bangsa Portugis. Yang pertama yaitu ada Bartolomeu Dias yang menjelajahi samudra pada tahun 1488. Beliau atau dia menjelajahi samudra tersebut sampai Tanjung Harapan dan kembali lagi ke Portugis. Yang kedua yaitu ada Vasco da Gama. Vasco da Gama melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1497 sampai 1498. Beliau menjelajahi samudra sampai kepada Calicut dan Goa, lalu kembali lagi. Yang ketiga yaitu ada Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 sampai 1513 dan beliau menjelajahi samudra sampai Selat Malaka dan kembali lagi. Yang selanjutnya yaitu dari Spanyol. Dari Spanyol memiliki atau ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Jacob van Heemskerck, yang kedua ada Magellan dan kapten kapal Jan Sebastian de Elcano. Rute layar Magellan dan kapten kapal Jan Sebastian de Elcano itu berlangsung pada tahun 1520. Mereka berlayar dan sampai di Selat Magellan dan setelah 1 tahun yaitu pada tahun 1521 mereka sampai di Pulau Guam. Dan pada tahun yang sama mereka pun sampai di Pulau Filipina. Dan setelah sampai di Filipina mereka memiliki kontraksi kawanan antara rakyat asli Filipina dan kawanan mereka, sehingga pemimpin mereka pun tewas di Filipina. Lalu mereka rombongan yang tersisa melarikan diri menuju ke Maluku dan mereka menemukan rempah-rempah yang mereka cari selama ini dan bergegas memenuhi kapalnya dan kembali menuju pulaunya atau negaranya, yaitu Spanyol. Yang ketiga yaitu ada Christopher Columbus. Nah, yang selanjutnya dari Inggris. Dari Inggris yaitu hanya 2 orang, yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Selanjutnya ada dari Belanda, yaitu ada 3 orang penjelajah samudra dari Belanda. Yang pertama yaitu ada William Barents. Yang kedua yaitu ada Cornelis de Houtman dan Peter Keyser. Dan yang ketiga yaitu ada Jacob van Heemskerck. Di sini ada faktor lain bangsa Eropa melakukan penjajahan. Faktor tersebut sering dikenal dengan sebutan 3G, yaitu 1 gold, 2 glory, dan 3 gospel. Di mana yang pertama yaitu tentang gold. Gold yaitu memburu kekayaan dan kepentingan dan mencari dan mengumpulkan barang-barang berharga seperti rempah-rempah. Yang kedua yaitu ada glory. Glory di sini yaitu memburu kekayaan, superioritas, dan kekuasaan. Yang ketiga yaitu ada gospel. Gospel di sini yaitu
menjalankan tugas untuk menyebarkan agama Katolik. Katolik disebarkan oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan agama Kristen Protestan disebarkan oleh Belanda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan maupun dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.